Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hukmakmalani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai Performance Analytics Kimia Farma sebagai bagian dari Project Based Internship Rekamit Academy. Saya seorang data entusias lulusan Sistem Informasi dari Universitas Komputer Indonesia, yang saat ini saya sedang belajar untuk meningkatkan skill di analisis data. Baik, jadi Kimia Farma ini merupakan perusahaan farmasi milik negara yang berdiri sejak tahun 1817 yang mengelola jaringan apotek, klinik, laboratorium di Indonesia yang menyediakan layanan kesehatan dan berbagai produk farmasi untuk masyarakat luas. Nah, proyek ini berisi analisis performa bisnis Kimia Farma pada tahun 2020 hingga 2023 yang menggunakan dataset yang terdiri dari tabel seperti tabel transaksi, produk, inventory, dan kantor cabang yang diproses di join menggunakan BigQuery dan juga memuat data agregat seperti net sales dan net profit. Lalu selanjutnya ini akan dianalisis, dibuat dashboardnya menggunakan Looker Studio. Jadi yang pertama dilakukan ini adalah membuat dataset di BigQuery. Saya menamakannya dengan Kimia Farma, lalu di create table untuk menambahkan tabel, ada final transaction, produk, inventory, dan kantor cabang. Lalu setelah itu saya membuat sintak untuk memudahkan analisisnya dengan menjoinkan antar table dan juga memuat diskon presentasinya, lalu ada net sales dan net profit. Lalu setelah itu dibuatlah dashboard performance analytics di Looker Studio. Baik, berikut ini adalah dashboard performance analytics Kimia Farma pada tahun 2020 hingga 2023, di mana total sales ini mencapai 347 juta, total profit 98,5 juta, total transaksinya itu 672,5 ribu, rata-rata rating kantor cabang itu 4,4, dan rata-rata rating transaksinya itu 4. Lalu dapat dilihat untuk tren pendapatan tahun itu naik turun, paling tinggi di 2022 sebesar 87,1 juta. Lalu turun cukup signifikan di 2023 yaitu 86,5 juta. Lalu top 10 transaksi paling tinggi itu di Jawa Barat sebesar 198,7 ribu. Diikuti Sumatera Utara 48,2 ribu, lalu diikuti Jawa Tengah 46,5 ribu, diikuti Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Aceh, NTB, Kaltim, dan Riau. Lalu top 10 penjualan itu paling tinggi di Jawa Barat sebesar 102,5 juta, diikuti Sumatera Utara 24,8 juta, diikuti Jawa Tengah 24 juta, diikuti Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Aceh, NTB, Kaltim, dan Riau. Lalu untuk total profit per provinsi ini paling tinggi diduduki oleh Jawa Barat sebesar 29 juta. Lalu untuk yang tipis ini berada di bagian timur seperti Papua Barat, Maluku, dan Sulawesi. Lalu untuk rating per provinsi ini rata-rata ini lumayan tinggi, berarti layanan dan fasilitas cabang itu sudah baik, tapi dilihat bahwa rating transaksinya itu lebih rendah dari rating cabang, ada yang 4, ada yang 3,99. Ini bisa diperbaiki melalui training staff atau ada percepatan alur transaksi sehingga dapat meningkatkan ratingnya. Lalu untuk penjualan by kategori ini paling tinggi di kategori R06 seperti antihistamin ini 20%, diikuti oleh M01AE seperti Ibuprofen Group sebesar 17%, lalu yang paling rendah ini di N02BA seperti aspirin, ini paling kecil 7%. Jadi untuk secara kesimpulan,
Kimia Farma ini memiliki performa bisnis yang kuat, terutama di Jawa Barat. Lalu untuk fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023 ini dapat dilihat ini paling tinggi di 2022. Apakah ada program yang mendorong penjualan seperti promosi atau event yang terjadi saat itu dan dapat dievaluasi nih, lalu diimplementasikan untuk tahun-tahun berikutnya agar lebih stabil pendapatannya. Lalu untuk area timur ini bisa diberi strategi seperti optimasi stok produk, promosi atau perbaikan distribusi ini agar profit maupun penjualan ini dapat meningkat di area timur. Lalu untuk ratingnya ini sudah cukup baik, mungkin bisa memperbaiki rating transaksi dengan cara training staff atau ada percepatan alur transaksi yang ada. Jadi untuk rekomendasinya adalah memperkuat proses transaksi, melakukan strategi untuk area yang kurang seperti area timur, bisa juga dengan menyesuaikan stok berdasarkan demand kategori obat. Baik, sampai di sini hasil dari presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atas perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.